Berikutnya adalah operator spesial string di Python. Nah, Python memiliki beberapa operator spesial string, ya, seperti kita tambahkan dulu code-nya. Saya buat catatan di sini. Operator-operator spesial tersebut adalah tanda kali, kemudian tambah, kemudian square bracket yang tadi ya sudah kita bahas, spesial karakter ini yang menganggap string sebagai sebuah array yang memiliki indeks. Seperti ini sudah kita bahas. Kemudian ada lagi in, kemudian not in, dan tanda persen. Oke. Jadi ini adalah spesial karakter yang ada di Python. Oke, sekarang kita coba untuk square bracket, tanda kurung sudah kita bahas. Jadi sisanya kita menggunakan kali, tambah, in, not in, dan persen. Oke, ini sudah saya ketikkan. Variabel A belajar pemrograman, variabel B Python, ya. Apa yang terjadi kalau dijumlah? Nah, ketika A plus B, maka hasilnya adalah belajar pemrograman Python. Jadi semuanya nanti digabung menjadi satu. Ya. Kemudian print B dikali 5. Nah, ini string dikalikan 5. Artinya string ini akan ditampilkan sebanyak 5 kali. Kita jalankan. Ya. Belajar pemrograman ini adalah variabel A yang di sini, ya, ini A plus B. Ini ada Python, ya. Nah, di sini tidak ada tambahan spasi apapun sehingga variabel A dan B ini digabungkan langsung menjadi satu. Kemudian print B dikali 5. Print B berisi teks Python. Seperti ini. Dikali 5, maka Python, teks Python ini akan ditampilkan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya kita bahas in, not in, dan persen. Saya tambahkan lagi. Sudah saya ketik di sini. Umpamanya saya punya variabel pesan. Belajar Python sangat mudah. Print mudah, in pesan. Artinya dengan fungsi in atau operator in, apakah teks mudah ada di dalam pesan, ada di dalam variabel pesan. Jika ada, maka dia akan mengembalikan nilai true. Kemudian berikutnya, sulit. Apakah ada di dalam variabel pesan? Jika ada, dia true. Jika tidak ada, dia false. Kemudian not in, ya, hampir sama dengan bahasanya. Python not in pesan, ya. Python tidak ada di dalam pesan. Benar. Loh, kok benar? Iya, karena kita menggunakan P yang besar, sementara Python di sini tertulis P kecil. Tentunya sangat berbeda. Tapi kalau di sini Python not in pesan, artinya teks Python ini tidak ada di dalam variabel pesan. Padahal ada, maka dia nanti dijawab dengan false. Oke, kita jalankan. Nah, betul ya. Mudah not in pesan. Sulit, ya, maaf. Mudah in pesan, betul ya. True, ya. Mudah ada di dalam pesan. Sulit in pesan. Di sini tidak ada teks sulit, maka dia false, ya. Kemudian Python not in pesan, ya. True jawabannya, ya. Kenapa? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa P-nya ini huruf besar, sementara ini P ada huruf C, maka dia dianggap tidak ada, sehingga nilainya adalah true. Berikutnya, Python not in pesan. Nah, Python ini ada, tapi di sini ditanyakan tidak ada di dalam pesan, makanya dia memberikan nilai false. Ya, gampang ya untuk operator spesial string di Python. Berikutnya, ya, kita coba untuk format
menggunakan persen. Oke, kita buat baru lagi aja di sini. Umpamanya nama sama dengan Budi, usia sama dengan dia formatnya adalah integer ya, usia umpamanya 16. Kemudian kita cetak, tapi dua-duanya langsung kita masukkan menggunakan operator ya persen. Nama saya karena dia menggunakan format string, kita gunakan tanda persen. Nama saya S ya, dia tipe data string, dan usia, kemudian persen, karena dia integer ya, dianggap sebagai integer, kita menggunakan D ya, kita gunakan D. Nah, maksudnya gimana? Bagaimana cara memasukkan variabel nama ke dalam sini? Kemudian variabel usia yang bertipe integer kita letakkan di sini. Ya, mudah saja. Di sebelah sini, setelah keluar dari tanda petik, kita tambahkan persen, ya. Kemudian tanda kurung lagi, nama, koma, usia seperti ini. Nah, ini adalah contoh penulisan yang baru ya. Nama saya $S, yang pertama di paling kiri, dia akan mengambil yang paling kiri ya. Kemudian berikutnya di sebelah kanan usia ya, ditandai dengan persen. Jadi tanda persen ini akan mengambil yang ada di sebelah kanan persen ini. Oke, kita jalankan ya. Nama saya Budi ya, seperti ini, dan usia 16. Nah, bagaimana sekarang kalau umpamanya saya tambahkan teks baru tetapi bukan sebuah variabel. Jadi langsung kita masukkan ke dalam format string yang ada di sini. Jadi umpamanya saya tinggal di persen, kemudian S ya, karena tipe data string yang akan kita masukkan, kemudian koma ya, tanda petik Surabaya ya, kita jalankan ya seperti ini. Jadi data ya atau variabel juga kita bisa pisahkan di dalam print ini ya, dengan menggunakan tanda persen sebagai format string atau special karakter tadi itu ya. Nah, itu yang kedua, yang beberapa tadi ya. Berikutnya adalah triple quote Python. Apa itu triple quote ya? Triple quote digunakan untuk membiarkan string ditulis dalam beberapa baris, termasuk umpamanya ganti baris, tabulasi ya, dan juga karakter khusus lainnya bisa dimasukkan ke dalam triple quote. Sintaks triple quote ya terdiri dari tiga tanda kutip tunggal atau kutip ganda yang ditulis berturut-turut. Oke, contohnya komentar namanya. Kita awali dengan petik 3 di sini. 1, 2, 3 ya. Kemudian teksnya, maka teksnya ini akan mengikuti apa yang kita ketikkan di sini. Hari ini saya Nah, ini adalah yang disebut dengan triple quotes. Umpamanya saya punya variabel komentar, dia dengan teks yang panjang ya. Tetapi di sini bedanya kita tidak menggunakan escape karakter yang tadi menggunakan /n untuk ganti baris. Tetapi saya cukup menggunakan tanda petik ganda sebanyak 3 kali dan saya tutup dengan tanda petik ganda sebanyak 3 kali. Nah, setiap kali saya ketikkan, saya pindah baris ya sesuai selera saya. Nah, kalian bisa mencoba kira-kira hasilnya bagaimana dengan triple quotes. Nah, hari ini saya mulai belajar Python dan besok akan berlatih dan lusanya lagi berlatih lagi sampai akhir. Ini jika kita menggunakan triple quote. Kalau umpamanya saya ganti dengan triple quote yang tunggal, ini juga harus yang triple quote tunggal juga ya. Oke. Nah, garis bawah merahnya yang menunjukkan
informasi kesalahan tadi sudah hilang. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Nah, seperti ini ya, sama ya. Kalau umpamanya saya gantikan, saya nggak menggunakan triple ini satu aja gimana? Seperti ini. Oh, error ya. Di sini ada garis merah. Tentunya nanti dia tidak bisa diterjemahkan. Ya, apakah bisa kita gabungkan dengan yang tadi? Maksudnya kita gabungkan dengan escape karakter. Oh, tentu saja bisa. Kita tambahkan di sini tanda petiknya 3, 3. Oke, dengan triple quote. Umpamanya di sini saya gunakan tanda tab. Tab ya, saya gunakan slash T, maka di dalam tanda kurung ini ya akan ada satu tabulasi ya. Kemudian yang lainnya kira-kira apa ya? Oke, cukup satu ini aja ya. Nah, oke. Untuk latihannya ya saya tambahkan di sini ya. Coba nanti hasilnya ditulis dan dibuat di kolom komentar. Tolong sampaikan di situ ya. Ini ada spesial karakter, ini apa maksudnya, seperti itu. Nah, kalian bisa melakukan analisa. Oke, terima kasih di episode 4 ini. Semoga teman-teman semua cepat menguasai dan memahami. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.